Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur akhirnya melakukan ekskavasi terhadap situs Mbah Blawu yang ada di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ekskavasi telah dimulai sejak hari Senin kemarin dan akan berlangsung selama 6 hari. Ekskavasi tersebut dilakukan dengan anggaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sebesar 50 juta rupiah. Ekskavasi dilakukan untuk mengungkap misteri situs Mbah Blawu yang sudah sejak lama ditemukan adanya dugaan struktur bangunan kuno di dalam area yang dikeramatkan oleh warga desa setempat. Setelah 2 hari melakukan penggalian, ternyata memang benar di dalam area situs yang dipenuhi oleh pohon besar berusia ratusan tahun ini, petugas akhirnya menemukan sebuah bangunan kuno yang cukup besar. Untuk sementara, petugas menduga struktur bangunan yang ditemukan ini adalah sebuah bangunan candi. Tinggi bangunan yang sudah tampak adalah 1 meter. Sementara untuk besar atau luasnya masih belum diketahui. Jadi kita beranjak dari awal dulu ya, bahwa memang saya baru dapat info baik dari pimpinan maupun dari Kabupaten Jombang melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan bahwa ada potensi tinggalan cagar budaya di Desa Sukosari, Jogoroto. Dan kita lihat, memang kita observasi bahwa orang setempat itu menyebutnya dengan makam Sentono atau Mbah Blawu. Nah, sehingga untuk penamaan awal kita sebut sebagai situs Blawu. Ini untuk penamaan awal. Jadi kita belum bisa menjustifikasi nama asli ataupun nama awal mulai ini didirikan. Lalu kita lakukan observasi pada hari Jumat minggu lalu bersama dengan Pak Iswahyudi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan bahwa kondisi lapangan di permukaan sudah dijumpai beberapa tatanan bata yang tebalnya memang luar biasa, lebih tebal ya dibandingkan beberapa situs temuan yang ada di Kabupaten Mojokerto bila kita bandingkan. Nah, untuk kegiatan lanjutannya yaitu kita lakukan ekskavasi untuk mengetahui pola atau bentuk struktur yang ada di lokasi. Jadi yang untuk sementara ini setelah kita lihat kondisinya memang ada adukan atau ada campuran limbah dari B3 dari timah atau aluminium gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ekskavasi ini adalah lokasi yang masih belum terdapat tumpukan limbah untuk sementara. Jadi kita ambil dulu lokasi yang steril dan kita ambil di sisi selatan karena memang dimungkinkan tahun depan akan diambil limbah di sekeliling situs Mbah Blawu ini. Nah, jadi akses yang di sisi utara itu menjadi akses yang dapat digunakan nanti untuk pengangkutan limbah. Nah, kalau kita buka di bagian utara, nanti struktur yang sudah terangkat, yang sudah terungkap, itu malah berpotensi rusak. Karena pasti pengambilan limbah ini juga pakai alat berat dan lain-lain. Jadi kita ambil dulu yang sisi selatan, potensinya ternyata kita menemukan struktur yang membentuk pola dinding. Apakah ini dinding terluar dari struktur candi di situs Blawu ini? Kita belum bisa pastikan juga karena posisinya dinding ini luar dan dalam sama-sama menunjukkan kulit. Dilihat dari strukturnya, petugas melihat bahan bata yang dipergunakan membangun candi ini sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari ukuran bata yang lazim dipergunakan pada masa Majapahit. Dilihat sepintas, ukuran bata yang ada di situs Mbah Blawu ini sama dengan ukuran bata yang ada di Candi Pandegong.
Sehingga atas dasar ini muncul dugaan bahwa bangunan yang diduga candi di situs Mbah Blawu ini telah ada atau dibangun pada masa Raja Pusindok. Meski demikian, untuk memastikannya, petugas masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi kita belum bisa memastikan apakah ini struktur kaki ataupun pondasi dari candinya. Bisa saja ini pembagian bilik saja. Jadi kita masih terus mengejar karena baru 2 hari juga. Bagian bawah ini sudah sampai dasar atau masih belum? Kalau untuk pondasi kita masih telusuri. Ada satu bata yang keluar, artinya yang dia tidak lurus dengan dinding candinya. Apakah ini juga semacam pondasi atau apa, masih kita coba lakukan pendalaman. Umumnya ini merupakan pondasi untuk kakinya candi. Nah, asumsi kita memang Mayfelnya sudah kita temukan, atau permukaan dasar dari permukaan tanah waktu candi ini dibuat kemungkinan sudah kita temukan dengan adanya anomali bukaan susunan bata keluar, lalu serbuk bata yang mungkin ini merupakan tatahan ataupun dia perapihan batu sebelum dia disusun, itu hampir di setiap sisi ini ada lapisan khusus merupakan serbuk atau tatal dari bata. Nah, biasanya mungkin kalau bahasa tekniknya ini lantai kerja begitu. Jadi kalau orang bikin rumah ngecor itu kan dia melepa, bikin lepaan. Nah, ini kan berarti permukaan tanah aslinya. Nah, ini posisinya adalah seperti itu, ada semacam fragmen dari bata yang mereka gosok dan mereka mungkin pasah untuk menyesuaikan level. Nah, ini tersebar di permukaan yang sekarang ini pada kedalaman 9 lapis bata. Tapi berdasarkan temuan lapis bata yang ada sekarang. Jadi mungkin di sisi yang lain hanya 8, ada 7, ada mungkin yang lebih tinggi karena kondisi struktur permukaan ini kan tidak rata. Jadi agak bergelombang. Jadi susunan batanya juga nggak semua sama levelnya. Ini untuk total ketinggian sekarang yang sudah tampak 1 meter. 1 meter. 1 meter. Dilihat dari ciri batanya Pak, untuk masanya apa bisa diperkirakan Pak sekarang? Kita ini baru menduga-duga. Jadi kalau untuk periode kita belum dapat data dukung, hanya kita menduga-duga saja karena ketebalan bata ini lebih tebal dari beberapa temuan candi yang ada di Trowulan. Ini identik ketebalannya juga seperti Brahu, seperti Candi Pandeglang. Artinya seperti masa Pusindok. Mungkin periodenya mengarah ke situ. Nah, ini yang masih kita kumpulkan. Mudah-mudahan kita dapat data dukung yang lain yang lebih bisa menjelaskan terkait periodisasi. Kalau kita menjustifikasi sekarang belum bisa menjustifikasi terkait periodisasinya, apakah dia memang pada masa Pusindok atau setelahnya. Kita belum bisa justifikasi, dugaannya mengarahnya ke situ.